Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Irma Yanti. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan IPA dengan NIM 2517783. Saat ini saya mengajar di SDIT Cahaya Robani Kepahyang, Kabupaten Kepahyang. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD dengan materi wujud benda pada kelas 4. Sekian perkenalan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, ceria. Allahu Akbar. Tembus ke langit, ketujuh Masuk surga. Amin. Silakan Zikri pimpin doa untuk teman-temannya. Jika berdoa, Tangan diangkat, kepala ditundukkan, sebelum beradat. Bismillah. Anak-anak ustazah, ada yang teman-temannya tidak hadir hari ini? Siapa? Haki dan Kaira. Sehat semua anak-anak ustazah yang telah datang di kelas ini, bisa belajar, bisa berkumpul lagi belajar bersama ustazah. Jadi harus rasa bersyukurnya karena telah diberikan kesehatan, bisa belajar di sini. Kita doakan teman-temannya yang sakit lekas sembuh. Nah, sekarang ustazah sebelum mempelajari pelajaran kita pada hari ini, kita berdiri semua untuk lagu nasional ya. Semuanya berdiri saat ustazah memutarkan lagu nasional. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, pendukungmu, Satria Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat yang memutuskan kuasa, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Satria Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Silakan duduk anak-anak ustazah. Terima kasih. Dan sebelum memulai kesepakatan kelas terlebih dahulu, sebelum mulainya itu ustazah kasih tahu dulu kalau misalkan dalam masuk kelas itu pertama masuk kelas tepat waktu dan siap mengikuti pelajaran. Yang kedua berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran sebagai bentuk rasa syukur dan tanggung jawab. Yang ketiga menghargai guru dan teman, tidak menyela saat orang lain berbicara. Yang keempat menjaga kebersihan dan kerapihan ruang kelas. Yang kelima berani bertanya dan aktif dalam diskusi kelas. Ya, sekarang ustazah mau melakukan pretest terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Itu silakan keluarkan kertasnya. Ada pretest yang mau ustazah kasih ke kalian. Silakan dijawab soal. Ya, ada 3 soal yang perlu kalian jawab. Silakan dijawab sebelum memulai pembelajaran. Ustazah kasih waktu 3 menit. Nah, yang pertama, es yang dibiarkan suhu ruangan akan apa? Silakan dijawab langsung jawabannya saja. Yang kedua, sebutkan 3 wujud zat yang kita temui sehari-hari. Yang ketiga, contoh benda yang termasuk benda padat adalah. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Sudah, silakan dikumpulkan biar ustazah yang ambil. Sudah. Ya. Sini ustazah kumpulkan. Ayo. Tira sudah. Ya, dari pretest ini ustazah bakal tahu kemampuan awal kalian tuh bagaimana. Sekarang ustazah pengen lihat di sini. Ustazah pegang apa? Es batu. Es batu ini dalam keadaan apa? Beku. Tapi kalau misalnya lama-lama ustazah taruh di tangan ustazah, apa yang akan terjadi? Mencair. Jadi kalau misalkan dari keadaan padat tadi kan, awalnya dia bentuknya padat, lama-lama dia kelamaan akan mencair. Kenapa kejadiannya seperti itu? Ada yang tahu? Karena apa? Karena panas. Iya, benar Kak Afid. Karena tangan kita ini ada energi panasnya. Jadi masuk ke pembelajaran kita pada hari ini yaitu ya tentang wujud benda. Nah, pelajaran kita tentang hari ini adalah tentang wujud benda. Tujuan pembelajaran kita melakukan pembelajaran hari ini yang pertama itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan sifat zat. Bendanya ada padat, cair, dan gas. Yang kedua, menjelaskan macam-macam perubahan wujud zat dengan contoh sehari-hari. Yang ketiga, melakukan percobaan sederhana. Yang keempat, menyajikan pengamatan melalui presentasi. Yang kelima, menunjukkan sikap gotong royong, kreatif, komunikatif, dan bernalar
kritis. Nah, sekarang silahkan sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah? Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Nah, ada 4 kelompok. Ustazah mau kasih namanya, yaitu kelompok pertama itu adalah kelompok padat. Kelompok kedua itu adalah kelompok cair. Kelompok ketiga kelompok gas. Dan kelompok keempat itu Ustazah kasih nama spesial, itu adalah kelompok mantap. Jadi dengarkan, Ustazah ada sedikit permainan sebelum kita melakukan percobaan. Coba perhatikan. Tadi kelompok padat yang mana? Kelompok padat, cair, gas, dan mantap. Nah, sekarang perhatikan jari tangan Ustazah. Kelompok padat itu adalah instruksinya jempol. Kelompok cair itu adalah telunjuk. Kelompok gas itu adalah kelingking. Kelompok mantap itu adalah kepalan tangan. Bisa paham? Paham? Hafalkan dan serap instruksinya per kelompok masing-masing. Bisa? Ustazah pelan-pelan dulu. Ini apa? Nah, yang menjawab itu kelompok yang ini aja. Misalnya, kalau ini ya cair, berarti cair. Seperti itu, dengan lantang suaranya, oke? Deh, Ustazah ulangi, kita coba lagi. Kelompok padat saja, kelompok padat yang mana? Nah, padat, misalnya seperti itu. Udah, ulang lagi ya. Nah, kelompok yang mantap tidak konsentrasi. Ulang lagi, fokus. Ulang lagi ya. Gas, cair, mantap, Nah, kalau Ustazah cepat-cepat bisa? Bisa? Mantap. Suara mantapnya mana ini? Gas. Dah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Dan nanti kalau misalnya di tengah-tengah kalian tidak fokus, nanti Ustazah tunjuk angkat jari. Harus perhatikan ya. Deh, sekarang Ustazah ada satu tayangan video. Silakan diperhatikan. Coba diperhatikan untuk videonya. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam gelasku ada 4 es. Kalau punya kamu, berapa Elo? Kalau punya aku, cuma 3 esnya. Kalian sekarang minum apa itu? Ini es jus buah ya, enak sekali. Iya, segar ya. Loh ya, ini esku kok semakin bocil. Iya, punyaku esnya juga semakin kecil ya. Itu berarti esnya mencair. Karena es adalah air yang menjadi padat pada suhu yang dingin. Lama-kelamaan, es di air menyebabkan suhu dinginnya berkurang. Dan akhirnya, es itu menjadi air. Mencair itu apa ya?
Mencair itu perubahan dari yang padat lalu berubah menjadi cair. Seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan wujud. Di sekitar kita ada beberapa macam perubahan wujud. Apa saja ya? Pertama, menguap, yaitu kondisi air yang menjadi udara. Ini bisa terjadi jika air terkena panas secara terus-menerus. Contohnya apa ya? Contohnya, air laut yang terkena sinar matahari. Air tersebut akan menguap lalu berubah menjadi awan. Contohnya yang lain ya? Contohnya yang lain adalah ketika ibu memasak air. Air yang dimasukkan akan berkurang karena panas api kompor membuat air mendidih dan menguap. Terus, kok air bisa menjadi es? Itu bagaimana ya? Itu karena air berada di suhu yang sangat dingin, sehingga lama-kelamaan akan menjadi es. Proses itu namanya membeku. Terus, kok es juga tidak ada lagi? Bagaimana ya? Iya, Elo, esnya sudah mencair semua, menjadi air. Makanya, semakin mencair esnya, kadang rasa manis minuman semakin berkurang, karena jumlah airnya bertambah. Oh, begitu ya? Iya, Elo, berarti jus buahmu sudah tidak manis. Udah, itu tayangannya. Ya, sekarang Ustazah mau tanya, kalau misalkan ada air, ini kan ada air biasa. Kalau misalkan Ustazah masukkan ke dalam freezer, apa yang akan terjadi pada air ini? Membeku. Kenapa membeku tadi, Gavin? Karena air berada di suhu ruangan yang sangat dingin ya. Ya, karena air berada di suhu ruang yang sangat dingin. Dan kenapa airnya bisa membeku? Tadi seperti Ustazah bilang, air itu ada energi panasnya, tiba-tiba lama-lama akan berkurang karena dimasukkan ke dalam freezer. Begitu juga kalau misalkan kenapa es ini tiba-tiba mencair di tangan Ustazah, tadi Ustazah bilang kenapa mencair tadi? Karena apa? Iya, karena yang tadinya dingin lama-kelamaan kan energi yang panas yang ada di tangan itu dia akan melakukan perubahan. Yang tadinya padat bisa mencair. Nah, sekarang Ustazah mau bagi kalian dengan 4 kelompok tadi kan. Sekarang Ustazah bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Nanti ada beberapa praktek yang akan kalian kerjakan. Yang pertama itu adalah tentang air. Nanti di sini itu cara pengerjaannya. Air, ada lilin, ada mentega, ada gula, ada telur. Nanti dikerjakan. Itu ada lilin, silakan airnya dimasukkan ke sendok atau centongnya dipanaskan. Dilihat ketika dipanaskan apa yang akan terjadi. Sebelum memulai itu kesepakatan kelompoknya itu ada. Kesepakatan kelompok di mana anak-anak Ustazah harus mengerjakannya secara bersama-sama, mendengarkan temannya dengan baik, tidak menyela. Habis itu menyelesaikan percobaan dengan tepat waktu. Itu kesepakatan per kelompoknya. Nanti kalau misalkan temannya lagi presentasi juga harus didengarkan. Oke? Siap? Sekarang Ustazah mau bagi LKPD-nya tadi. Silakan dikerjakan. Ustazah kasih waktu 20 menit. Iya, satu kelompok dikerjakan satu-satu. Nanti Ustazah bagikan, ada beberapa bahan yang nanti akan Ustazah bagikan. Nah, yang ada itu ada air. Ustazah bagikan airnya, itu ada aqua gelas,
Silakan dipanaskan, boleh menggunakan, hidupkan lilinnya terlebih dahulu. Ini nama kelompoknya. Iya, boleh nama kelompoknya. Nama pesertanya. Nama pesertanya boleh. Silakan dihidupkan ganti-gantian untuk korek apinya. Langsung taruh ini. Iya. Pakai sendok, pakai alatnya. Itu kan ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu lilin. Kalau misalnya lilin, coba mana dia yang lilin, Ustazah bacakan terlebih dahulu. Siapkan potongan lilin. Itu kan ada lilin, potongannya diambil sedikit, dipanaskan menggunakan sendok. Habis itu lihat apa yang terjadi pada lilin tersebut. Yang kedua itu ada gula. Nanti gulanya Ustazah bagikan di sini ya. Nanti dipanaskan sedikit saja, segini saja. Ya. Nanti dipanaskan sedikit aja, nanti di atas sini. Lihat apa yang akan terjadi ya? Bukan aku. Gula. Sedikit aja ya, diginikan aja. Ya. Lihat apa yang terjadi. Ini garam. Gula. Nanti dipanaskan sedikit aja ya, Nak. Bikin dalgona. Mana kertasnya? Nak? Nanti dipanaskannya nih dikit aja ya, segini aja ya. Siapa dilelekan ya? Mana tisu? Dipanaskan. Iya, nanti dipanaskan. Silakan dibaca LKPD-nya, semuanya dipanaskan. Segala yang ini, Zah. Iya, sedikit aja. Mana tisunya? Nak? Taruhnya di tisu. Iya. Boleh. Yang lilinnya ini saya taruh mana? Di atas sendoknya. Kan nanti kan ini ada ininya. Ada bagian lilinnya. Diambil sedikit, lalu tengok panasnya. Ini kan lilin, perhatikan lilinnya. Nah, ambil sedikit terus. Mana tisu? Tisunya. Gocong. Terus sedikit aja. Pakai ini aja. Itu kan tebal. Susah. Coba lihat. Yang gulanya sedikit aja. Coba kayak gini. Panaskan seperti ini. Coba pegang. Pakai ini aja, yang itu terlalu tebal. Itu pas. Itu air aja. Yang itu aja. Ya, semua alat dan bahannya sudah lengkap di kelompoknya masing-masing. Nanti telur, silakan perwakilan kelompok telurnya diambil sedikit pakai sendok. Ada telurnya sini Pak, bawa sini. Pakai sendok. Bagian putihnya itu terlalu banyak itu. Susah dibakarnya, gosong nanti. Pakai sendok. Nah, ada. Yang kuningnya juga, yang kuning. Tidak, putihnya aja. Coba lihat dari cair apa yang terjadi. Tuh, sendoknya Zah. Apa? Nanti gantian ya. Ya, kerjakan dengan hati-hati. Perhatikan apa yang terjadi dari bahannya, dari yang padat. Iya. Bisa. Itu yang daripada tadi, gula tadi, kalau misalnya
Daripada dipanaskan jadinya apa? Sambil ngisi LKPD-nya ya. Ada lembar jawabannya itu diisi. Ya. Ya, ada. Nah, kalau air ketika dipanaskan dia akan iya. Yang di sini, Nak. Ini kan alat dan bahannya. Gavin, korek api tadi mana? Nah, air tadi. Yang mana yang udah dikerjakan tadi? Telur. Telur sudah? Telur ketika dipanaskan jadi apa? Padat. Padat dari cair ke padat itu namanya apa? Ya, bikin keterangan cair ke padat. Cair ke padat apa? Cair, tulis cair, tanda panahnya. Jadi padat. Pakai sendoknya. Boleh pakai itu kalau tapi dikit aja. Tisu dilap. Ini kan ada air, nanti dilap pakai ini. Bisa? Nah, ini kalau misalkan sudah ketika dipanaskan cair menjadi padat, keterangannya dia proses perubahan wujudnya jadi apa? Cair ke padat itu perubahannya apa namanya? Membeku. Iya, semuanya dipanaskan. Esnya kan cuma diperhatikan saja. Ini kan tadi lama-lama. Boleh. Nah, yang sudah dilakukan tadi apa? Itu airnya kebanyakan. Kebanyakan ini dari kece, kebanyakan. Pakai sendok aja. Nah, yang mana yang tadi sudah? Gula. Gula itu benda apa? Padat. Ketik, catat benda padat. Gula benda padat. Benda padat ke cair. Perubahan wujud apa dari padat? Nah, tulis. Nah, yang ini sudah dilakukan apa, Nak? Nah, ini yang udah dilakukan apa tadi? Gula tadi sudah? Gula tadi dicatat. Siapa yang tukang catatnya? Nah, dicatat dulu. Ya. Ini diisi. Apa, Gavin? Dah, yang telur tadi sudah. Kerjakan yang lain lagi. Belum. Sampai masak ini. Ambil bagian putihnya. Nah. Bisa? Dah. Telur kalian belum? Dimakan belum? Ralin, duduknya yang rapi dong. Ralin, duduknya yang rapi, Nak. Dia kesepakatannya tadi apa? Harus dalam kondisi rapi. Temannya berganti-gantian, harus lakukannya berganti-gantian, tidak berebut. Ya, kelompok mantap tadi sudah yang itu kan telur lagi. Masukkan ambil telur, boleh putihnya, boleh kuningnya. Nah, panaskan apa yang terjadi. Kelompok gas yang telur sudah. Oh, mentega dulu, nanti ambil di sini ya. Dah, harus hati-hati. Nah, duduknya yang rapi.
Coba duduknya, duduk di tempat duduk. Geser kursinya ke depan. Perhatikan aja temannya, ganti-gantian. Tadi Atira sudah, gantian siapa Ralin lagi. Nah ini, yang telur udah? Yang gula yang udah? Yang mana yang sudah tadi? Yang gula. Nah, gula tadi bentuknya apa? Padat. Padat berubah jadi apa kalau dipanaskan? Buat dulu, padat menjadi cair. Padat menjadi cair. Nah, keterangannya kalau udah didinginkan tidak ada perubahan kan? Strip. Nah, di sini keterangannya kalau misalkan dari padat ke cair itu perubahan wujud apa? Apa namanya? Sudah tidak ada yang melakukan di luar dari praktikumnya. Sedikit aja. 5 sendok ya? 5 sendok. Nah, yang ini silakan dimasukkan ke sini, ke gelas, ke piring itu. Buang aja ke piringnya. Ya, ya. Sudah? Awas jatuh. Telurnya. Dah, waktunya tinggal 10 menit lagi. Ingat kesepakatannya. Saat melakukan praktikum, sendok lagi. dah silakan duduk yang rapi. Mana rapimu? Ya, tidak berantakan, tidak ada yang berdiri. Dah silakan diisi LKPD-nya. Waktunya tinggal 8 menit lagi. Silakan diisi. Keterangannya apa? Jadi sih, kalau mentega dipanaskan, yang wujud benda awalnya apa? Setelah dipanaskan, ya perubahan wujudnya apa namanya? Padat ke cair. Nah, cair itu tulis di keterangan. Itu tulis di keterangan perubahan wujudnya. Duduk Rali. Dah, sudah selesaikan? Dah, itunya LKPD-nya diisi ya. Dah, silakan ganti-gantian. Dah, tidak ada yang memainkan korek apinya. Ya. Tidak mencair. Hidupkan korek, hidupkan. Oh, nulis kesimpulannya ya, Beb. Bisa. Sini. Panas sih orang pakai coba ini. Yo, coba lanjut. Yo. Bakornya segini korek. Panas juga. Mau saja korek api tadi. Aku biar masaknya tengok nak jadi. Aku nak jadi nak bolanya gantian ya. Ayo bisa korek dia tak jadi. Aku lagi sabar. Dah, yang sudah selesai, silakan diisi LKPD-nya, rapikan tempat duduknya harus dalam keadaan dikerjakan.
Aku lah udah bikin itu. Minta telur lagi itu. Nasi malam kali. Abi dah lah. Tapi kena makan dulu. Bentar, aku siap-siap. Dah, mejanya silahkan dirapikan kembali. Ayo Zikri. Apa Tira? Telur. Telur. Telurnya belum. Sabar. Terus itu ya. Yang di situ, habis itu nanti piringnya. Udah ambil sedikit aja. Yang itu aja dibersihkan dulu pakai tisu. Itu bersihkan dulu orang. Enggak bagus belum. Nah, bersihkan dulu pakai tisu baru. Tidak habis. Dah, waktunya 4 menit lagi. Dah, silakan ingat kesepakatannya, tidak ada yang teriak-teriak di kelas. Tidak, ini tidak perlu. Ini taruh aja lagi. Yang ini dirapikan, taruh sini aja. Sudah diisi LKPD-nya sudah? Dayat, benda awalnya wujudnya apa? Waktunya tinggal 3 menit lagi. Silakan selesaikan. Ya. Keterangannya prosesnya dari yang itu apa perubahan wujudnya jadinya. Dah? Ya, siap-siap nanti mau presentasi hasil pengamatannya. Sekarang silakan rapikan meja prakteknya. Tisu, bahan-bahan yang tidak dibutuhkan silakan dirapikan lagi. Ditulis, segalanya ditulis dan keterangan. Iya, ininya apa jawabannya sama kesimpulannya. Deh, jawabannya yang refleksi itu juga dijawab sama kesimpulannya. Perlu kami dimakan di situ. Aku tadi Iya, diisi juga. Dah, tidak ada yang makan di kelas ya. Simpan dulu makanannya. Apa? Iya, pertanyaan sama kesimpulannya. Deh, di situ ada beberapa pertanyaan dan kesimpulan. Silakan didiskusikan dengan temannya. Alat bahannya silakan dimatikan lagi lilinnya, dirapikan, dan silakan diskusi tentang jawaban LKPD-nya. Dah dirapikan, diisi lagi pertanyaan dan prakteknya sudah selesai, waktunya presentasi. Kelompok mana yang mau maju ke depan? Syifa, kelompok gas, silakan. Sudah selesai?
Silahkan presentasikan. Ya, ke semua anggota kelompoknya silahkan maju. Ini jawabannya. Silahkan dibuka LKPD-nya. Tidak ada lagi yang menyentuh alat dan bahannya. Ikut coba loh. Iya, kesimpulannya. Ini semuanya. Apa? Pertanyaan Iya, kasih pertanyaan dan kesimpulan. Tidak ada lagi, perhatikan temannya dalam presentasi ini, tidak boleh dipegang lagi. Sudah, Nak. Tolong singkirkan dulu, tidak ada yang megang ini lagi ya. Dah, silakan diisi, perhatikan temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama benda air. Air mencair. Air ketika dipanaskan apa? Menguap. Lilin padat menjadi cair ketika dipanaskan. Suaranya biar temannya mendengar, suaranya dikencangkan lagi. Mentega padat setelah dipanaskan mencair. Terus Gula ketika dipanaskan cair. telur. Ketika dipanaskan menjadi padat. Deh, jawab pertanyaannya. Dari percobaan tadi, perubahan wujud mana yang paling menarik menurutmu? Gula karena dari padat menjadi cair. Ya, pertanyaan kedua. Menurutmu, apakah semua benda kalau dipanaskan akan mencair? Jawaban semua benda tidak semua mencair karena telur dan air saat dipanaskan. Kalau telur menjadi padat, kalau air menjadi Kesimpulannya. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan perubahan wujud benda. Apa aja tadi yang dilakukan? Ada air tuh kenapa bisa berubah? Air bisa berubah karena suhu ruang yang panas. Ya, sudah. Tuh, siapa ada kelompok dari kelompok lain yang ingin bertanya pada temannya? Ada yang ingin tanya atau saran dan masukannya untuk temannya? Ada? Ya, Ralin. Es batunya kok bisa jadi cair sih? Karena suhu ruang yang panas bikin es yang cair. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok gas. Terima kasih kelompok gas. Silahkan duduk kembali. Ada satu kelompok lagi yang mau presentasikan? Ya, Ustazah mau yang awal. Silahkan kelompok cair. Ayo cair. Ayo cair, siapa ya? Ayo maju, semuanya maju. Siapa yang mau membacakan? Suaranya harus lantang, terdengar sama kelompok yang lainnya. Ayo, dari hasil pengamatannya, dari air mulai. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok cair akan mempresentasikan hasil kami.
Dah, ayo bacakan hasilnya. Beri air dulu. Air diapakan ketika dipanaskan? Air ketika dipanaskan akan menguap. Terus proses perubahannya terjadinya jadinya apa? Menguap. Yang lilin. Jika dipanaskan akan mencair. Ya. Terus mentega. Dipanaskan mencair. Gula. Kan memadat. Terus kalau telur? Telur ketika dipanaskan Akan memadat. Dah. Kalau pertanyaannya ada 2 pertanyaan, silakan dibacakan. Dari percobaan tadi, perubahan wujud mana yang paling menarik? Ayo dijawab. Yang telur. Kenapa telur? Karena saat dipanaskan akan memadat. Iya. Kalau yang kedua, apa semua benda dipanaskan akan mencair? Tidak. Kenapa tidak? Ada juga benda yang ketika dipanaskan akan memadat. Ya, pintar. Sekarang ketiga, bagaimana pengetahuan tentang perubahan wujud benda? Apa? Dah, kalau dia kesimpulannya? Kesimpulannya Banyak benda bisa mencair ketika dipanaskan. Dah, sudah selesai? Dah, silakan kelompok lain ada yang ingin bertanya atau saran atau masukannya? Ayo Syifa. kalau air dimasukin kulkas kok perlahan-lahan airnya mengeras menjadi es. Dah, kenapa air yang kalau dimasukkan ke kulkas lama-lama menjadi es? Begitu pertanyaannya? Ayo kelompok cair gimana? Karena suhu tinggi di dalam kulkas membuat Air menjadi membeku. Dah, tapi ada satu pengamatan yang kurang tepat tadi. Tadi kelompok cair ngomong kalau misalkan gula itu dipanaskan akan memadat. Benar atau tidak? Tidak. Sebenarnya itu gula itu adalah padat. Jadi kalau misalkan dipanaskan dia akan mencair. Dan tepuk tangan untuk kelompok cair. Terima kasih kelompok cair. Silakan duduk. Dah, Ustazah. Dah, dari air. Air ketika kita panaskan, air itu wujudnya apa? Cair. Ketika dipanaskan lama-lama akan menghilang. Proses perubahan itu namanya menguap karena air dipanaskan lama-lama menghilang, maka perubahan wujudnya nanti menghilang, dia akan menguap ke udara dan prosesnya dinamakan menguap. Nah, yang kalau lilin tadi padat, tiba-tiba dipanaskan menjadi cair. Tapi satu dari kedua kelompok tadi ada yang kurang. Memperhatikan, kalau lilin yang dari cair tadi didinginkan kembali menjadi padat. Ada kelompok tadi yang membahas itu? Tidak ada kan? Ada kelompok padat. Ingat, lilin tadi kan bentuknya padat. Jadi kalau dipanaskan dia mencair. Nah, kalau didinginkan kembali, dia kembali ke bentuknya semula, yaitu padat kembali. Dan mentega juga seperti itu, dari padat ke cair. Prosesnya dinamakan dengan mencair. Ke gula juga mencair, telur itu membeku. Nah, sekarang Ustazah, kesimpulan dari ini, semua benda ketika dipanaskan tidak semuanya
mencair. Ada yang memadat yaitu telur. Telur yang putih telurnya atau yang kuning telurnya itu bentuknya cair. Kita panaskan dia membeku. Jadi padat. Jadi tidak semua benda yang kita panaskan itu mencair. Sekarang Ustazah mau menampilkan yang kita bahas kali ini itu adalah tentang wujud benda. Tadi wujud benda itu ada apa saja wujud benda yang kalian tahu? Ada padat, ada cair, ada gas. Ada tiga ini. Tiga wujud benda yang bisa kalian perhatikan dan pelajari. Hari ini itu ada padat, cair, dan gas. Benda-benda yang ada di sini. Siapa yang bisa nyebutkan benda padat apa aja? Ayo Syifa. Pohon. Staples. Apa lagi? Buku. Papan tulis. Apa lagi? Terus kalau yang cair ada? Soda. Minum. Ada apa lagi? Soda. Ada jeruk. Kalau yang gas ada tidak? Ada uap. Ada udaranya. Ini dia. Ada benda-benda yang dikelompokkan. Ada yang padat, cair, dan gas. Padat itu ada benda-bendanya, ada padat, cair, dan gas. Pertama, yang kita bahas, yang pertama itu adalah wujud benda yang padat. Padat itu susunan dan perilaku partikelnya itu sangat rapat, sehingga tersusun dalam pola tertentu, bergetar pada posisinya. Sedangkan sifatnya itu kaku, bentuknya tetap, volumenya tetap, dan tidak dapat dikompresi, tidak dapat mengalir. Contohnya, ini juga benda padat. Ini bentuknya kaku atau apa? Kaku. Terus bentuknya tetap. Apakah kotak pensil ini bisa berubah bentuk? Ya. Apakah volumenya tetap? Kalau Ustazah taruh sini, apa volumenya tetap sama? Tetap. Itu benda padat. Terus tidak dapat dikompresi, tidak dapat mengalir. Yang kedua itu benda cair. Susunan partikelnya itu berdekatan tetapi tidak memiliki pola yang teratur. Memiliki sedikit ruang kosong di antaranya. Meluncur atau berguling melewati satu sama lain. Sifat dari benda cair ini itu adalah tidak kaku. Habis itu dia tidak ada bentuk yang tetap, volumenya tetap, dapat dikompresi sedikit dan dapat mengalir. Contohnya air tadi, dia tidak kaku, tidak berbentuk. Bentuknya itu disesuaikan dengan tempat atau wadahnya. Selanjutnya ada yang ketiga itu adalah gas. Susunan partikelnya itu berjarak jauh, merambat dalam garis lurus sampai memantul pada partikel atau permukaan lain. Bergerak cepat, tidak kaku, tidak ada bentuk yang tetap, tidak ada volume yang tetap, tidak dapat dikompresi dan dapat mengalir. Dari ketiga wujud benda ini yang dapat kita simpulkan dari rangkumannya, padat itu partikelnya rapat, tersusun dalam struktur yang teratur, partikelnya juga bergetar pada posisinya. Contohnya tadi, barang-barang tadi. Coba siapa lagi yang bisa mencontohkan selain digambar? Ada benda padat apa aja dalam kehidupan kita, ya?
Meja, apa lagi? Bekal. Kursi, tempat bekal, apa lagi? Papan tulis. Apa? Ya. Cair. Sekarang cair. Kalau cair tadi partikelnya tidak tersusun dalam pola teratur, tetapi memiliki sedikit ruang di antaranya. Partikelnya meluncur dan bergulir melewati satu sama lah. Contohnya itu ada air, ada jus, ada minuman kemasan lainnya. Habis itu ada yang ketiga, ada gas. Gas ini partikelnya berjauhan mengisi ruang tempatnya berada dan partikelnya bergerak cepat. Contohnya adalah angin dan uap. Contoh lainnya ada yang bisa nyebutkan enggak? Contoh yang lain selain gas. Air mendidih. Ya, saat kita memanaskan air di atas kompor, lama-kelamaan dia akan menguap, ditandai dengan adanya asap tadi. Terus kalau misalkan ada pancinya, itu ada uap air, itu tandanya dia menguap. Ya, dari yang perubahan wujud tadi, ada yang mau ditanyakan? Ya, dari perubahan wujud tadi, ada yang ingin ditanyakan tentang benda padat, cair, dan gas? Ya, kalau Ustazah tanya, benda wujud benda itu ada tiga. Yang saat ini kita praktekkan itu ada, sebenarnya perubahan wujud itu ada membeku, mencair. Coba sebutkan dulu. Membeku, mencair, menguap, menyublim. Terus apa lagi? Mengkristal. Satu lagi ada mengembun. Saat ini kita itu hanya melakukan tiga perubahan saja. Untuk ini akan dilakukan pertemuan selanjutnya. Nanti di sini Ustazah ada punya lagu, tolong didengarkan. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Cair, namanya mencair. Cair kepada, namanya membeku. Kalau cair ke gas, namanya menguap. Kalau gas ke cair, namanya mengembun. Kalau ke gas, namanya menyublim. Kalau gas ke padat, namanya mengkristal. Dah, ayo sama-sama. Ada 6. Berilah semua, jangan sampai kau lupa. Dah, sekali lagi. Bisa suaranya? Ya. Dah, kalau misalkan dari sini tadi, sekali ini langsung sama-sama sekali langsung kita lakukan ya. Dasarnya perubahan wujud ada 6. Marilah semua kita mempelajarinya. Padat ke cair, namanya mencair. Cair ke padat, namanya membeku. Kalau cair ke gas, namanya menguap. Kalau gas ke cair, namanya mengembun. Kalau padat ke gas, namanya mengembun.
perubahan wujud, tidak ada enam. Marilah semua, jangan sampai kau lupa. Dah. Hari ini kita itu mempelajari tentang perubahan wujud. Perubahan wujud tadi ada apa saja, Nak? Ayo, satu orang. Siapa yang bisa berani? Ayo. Satu orang, siapa yang bisa berani? Perubahan wujud. Merangkukan sedikit pelajaran kita hari ini. Apa saja yang dapat dipelajari hari ini? Angkat tangannya. Ayo, apa? Membeku, apalagi? Mencair, apalagi? Menguap. Nah, menyublim. Nah, mengkristal dan mengembut. Untuk perubahan wujud itu pertama kita bahas dulu wujud benda tadi. Wujud benda itu ada 3, ada padat, cair, dan gas. Perubahannya kalau padat ke cair namanya apa? Mencair. Kalau membeku itu apa? Membeku dari cair ke padat. Kalau menguap menguap dari cair ke gas. Nah, itu 3 materi perubahan wujud benda yang bisa kita pelajari hari ini. Anak-anak ustazah, dalam percobaan dan pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian melakukan pembelajaran dan praktek sederhana yang telah kalian lakukan? Bagaimana perasaannya? Senang. Seru tidak belajar sambil melakukan praktek? Seru. Ya, nanti berarti kalau belajar itu harus dengan prakteknya kalau melakukan praktikum wujud benda. Nah, sekarang ustazah mau melakukan ini nanti kalau misalkan kalian melakukan praktek minggu depan kita bahas itu tentang 3 pembelajaran ini untuk pertemuan selanjutnya. Sekarang keluarkan kertas lagi. Tadi ada pretest, sekarang ada post-testnya. Ustazah minta ada kerjakan soal post-testnya. Ustazah kasih waktu 2 menit untuk ngerjakan post-testnya. Kertasnya. Silakan. Post-testnya, mentega yang dipanaskan di wajan akan apa? Sudah? Sudah? Sudah, Nak? Ya. Sudah? Ya, ada lagi yang belum mengumpulkan post-testnya. Sudah, Nak? Sudah kumpulkan semuanya. Dari pembelajaran ini kita tahu kalau misalkan Allah itu Maha kuasa atas segala sesuatunya. Allah menciptakan bentuk benda yang beragam, bentuk kita yang juga beragam. Contohnya saja saat pembelajaran yang kita lakukan ini.
ada perubah wujud benda, ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Begitu juga dengan manusia. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Walaupun yang katanya dia kekurangan, semuanya sudah diciptakan dengan kehendak Allah. Harus rasa bersyukur. Untuk mengapresiasikan kita semua telah hebat melakukannya, tepuk jempolnya bisa? Kasih tepuk jempol. Jempol kiri. Mantap. Mantap untuk kita semua sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah melakukan yang terbaik hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan perubahan wujud benda yang selanjutnya ada 3, yaitu ada menyublim, mengkristal, dan mengembun. Ini akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita sudah selesai dalam pembelajaran, waktunya berdoa. Ayo Zikri, kita berdoa dipimpin oleh Zikri. Tangan doa belajar. Subhanallahumma wa bihamdika illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ustazah semua.